Oke, 600.000 udah pakai layar AMOLED. Emang bakal jarang ditemukan untuk harga segitu udah dapat layar AMOLED. Memang sih esensinya smartwatch itu bukan buat dimainkan bagian layarnya. Kayak butuh banget gitu layarnya pakai AMOLED. Emang nggak segitunya. Memang esensi smartwatch itu ya balik lagi ke esensi sebuah jam, yaitu buat nunjukin waktu. Tapi gimana ya kalau emang pakai AMOLED emang kerasa lebih tajam dan juga warnanya jadi lebih nyala, kerasa lebih pede waktu dipakai. Ya secara kalau 600 ribuan biasanya dapetin layarnya TFT atau ya yang masih agak kotak-kotak. Jadi kerasa kurang ya, kurang oke lah. Kalau layar mati kayak gini mah oke, tapi kalau misalnya layar nyala jadi kerasa sedikit malu pasti. Dan kenalin, ini Xiaomi Mi Bro Lite. Untuk versi yang sebelumnya Xiaomi Mi Bro Air udah keluar di pasaran dengan harga 600 ribuan dan kini keluar versi terbarunya dengan improvement yaitu di bagian layarnya yang udah pakai layar AMOLED dengan ukuran 1,3 inch dan untuk ukuran bodinya 43 mm. Ditambah lagi untuk resolusinya 360 x 360 dengan resolusi HD. Jadi kalau dibanding dengan versi sebelumnya yang masih pakai TFT, jelas layarnya lebih nyala dan juga lebih tajam di Mi Bro Lite ini. Nah kalau teman-teman lihat detail di bagian sampingnya kelihatan seamless banget dengan rounded atau model tepian melengkung, jadi kelihatan lebih mewah. Meski kalau dilihat detail, juga di bagian layarnya masih kelihatan bezel yang cukup tebal. Dengan petunjuk waktu yaitu 12, 3, 6, dan 9 model garis kecil kayak gini. Untuk ukuran unibody-nya menggunakan metal dengan desain tipis, jadi benar-benar kerasa solid waktu dipakai, nggak kerasa kopong gitu. Dan meski pakai material metal, Mi Bro Lite ini punya berat yang ringan banget, yaitu 48 gram. Sedangkan untuk pendahulunya, yaitu Mi Bro Air, punya berat yang lebih ringan memang, yaitu 40 gram. Tapi Xiaomi Mi Bro Lite ini keluar dengan beberapa improvement kalau dibandingkan dengan Mi Bro Air, selain di bagian layarnya. Contohnya kayak untuk mode olahraganya udah punya 15 mode olahraga kalau dibandingkan dengan Mi Bro Air yang masih punya 12 mode olahraga. Bang, mode olahraga doang apa pentingnya sih bang? Iya, buat kita kaum rebahan memang kelihatan kurang penting. Cuman buat kita yang udah mulai sadar kesehatan, apalagi musim pandemi kayak gini, biasanya butuh alat kayak gini. Karena dengan smartwatch kita bisa punya record workout kita, jadi nggak perlu nginget-nginget lagi secara manual, pastinya capek ya. Kemarin olahraga apa ya? Kemarin udah bakar kalori berapa? Kemarin punya beat per minute berapa? Jadi lebih baik pakai smartwatch kayak gini, lebih ringkas dan juga lebih terprogram aja. Buat kita yang punya program diet ataupun punya program workout bulanan kayak target bulanan gitu, pasti lebih simpel dan mudah menggunakan smartwatch kayak gini. Selain 15 mode olahraga, ada beberapa fitur kesehatan yang pastinya berguna buat musim pandemi kayak gini. Dimana kita itu sering parno ya, misal kayak saturasi oksigen saya turun nggak nih hari ini? Waduh, berat ya yang diingat-ingat. Terus berapa BPM saya hari ini gitu. Jadi dengan adanya fitur SpO2, kemudian fitur mengukur detak jantung di smartwatch ini, ditambah lagi ada sleep monitoring. Kalau misalnya kita tidur, bisa dimonitoring sama smartwatch ini. Jadi menurut saya fitur-fitur tersebut bakalan kerasa di musim-musim kayak sekarang, dimana banyak orang parno dan butuh sugesti positif. Pastinya lebih membantu menggunakan smartwatch kayak gini. Nah untuk fitur multimedia di smartwatch ini juga cukup responsif. Untuk play atau pause videonya kita bisa mainkan kayak gini dengan konektivitas Bluetooth 5.0. Satu hal yang jadi pertimbangan utama saya waktu pilih smartwatch yaitu kapasitas baterainya. Karena saya pakai super copy dari Apple dan kebukti untuk kapasitas baterainya kecil banget, boros banget. Satu hari saya bisa ngecas 1 kali. Sedangkan untuk Mi Bro Lite ini bisa ngecas 1 kali untuk 8 hari pemakaian. Itu pun kalau layarnya auto off kayak gini. Kalau misalnya dibikin sedikit lebih lama kayak nyalanya 5 menit terus baru mati, dia bakalan bertahan sekitar 6-7 hari. Menurut saya untuk secondary gear kayak gini, ini yang paling cocok. Jadi kita nggak perlu bolak-balik ngecas atau bingung waktu lihat jam, loh kok mati gitu kan, kosong. Tapi jadi bingung gitu, wah jam berapa ya? Jadi akhirnya lihat smartwatch lagi, lihat smartphone lagi, kan ribet ya. Apalagi kalau musim hujan, kalau di Malang itu sekarang lagi musim hujan. Jadi kalau dikit-dikit keluarin smartphone kita jadi ribet, apalagi kalau naik motor. Nah, kalau ngomongin cuaca, smartwatch ini juga punya fitur cuaca. Jadi kita nggak perlu lagi keluarin HP kita atau misalkan mau jogging nih.
terus bingung gitu. Cuacanya hari ini mendung, hujan atau kayak gimana? Kita tinggal gini aja, udah ada. Tinggal di swipe ke kanan, kita bisa langsung cek kira-kira cuaca kayak sekarang itu gimana. Misalkan lagi hujan ataupun lagi mendung ataupun juga suhunya rendah ataupun tinggi bisa. Selebihnya Mi Bro Lite ini juga udah sertifikasi IP68 yang berarti anti air dan juga udah tahan debu. Juga jadi cocok buat kegiatan outdoor kita. Cuman kekurangannya menurut saya untuk aplikasi bawaannya yang kita bisa download di App Store maupun Play Store yaitu Mi Bro Fit. Pilihan watch face-nya kenapa sedikit banget. Jadi kita hanya terbatas di beberapa pilihan watch face, jadi kerasa kurang aja. Apalagi kalau misalnya penggunanya udah banyak, terus kita ngerasa bosen, ya nggak usah ganti smartwatch seharusnya. Kita bisa pilih watch face yang baru gitu. Jadi lebih simple dan lebih bagus aja. Dan ditambah lagi sayang kali kalau misalnya layar AMOLED-nya itu nggak punya pilihan watch face yang banyak. Jadi kerasa kurang dimaksimalkan. Menurut saya sih kayak gitu. Jadi kesimpulannya Xiaomi Mi Bro Lite ini smartwatch best price to performance. Waduh, berat ya. Meskipun harganya ringan yaitu 600 ribuan, kita dapetin smartwatch yang udah pakai layar AMOLED. Meskipun pilihan watch face-nya kenapa sedikit banget. Tapi seenggaknya kita bisa maksimalin untuk olahraga dengan 15 mode sport. Ditambah lagi untuk beberapa fitur kesehatannya bakalan membantu banget di musim pandemi kayak gini, dimana orang butuh sugesti positif. Bisa manfaatin kayak SpO2, ngukur saturasi oksigen. Jadi sugesti otak kita itu masih tetap saya sehat, nggak kena covid kayak gitulah. Karena memang penting sugesti positif ke otak itu bisa membantu kita punya imun yang kuat juga. Ditambah lagi untuk build quality udah pakai metal, meskipun pakai metal juga ringan banget, untuk strapnya juga kelihatan solid kayak gini. Menurut saya juga pas dan juga enak dipakai. Kapasitas baterainya awet lagi. Jadi buat kalian tertarik langsung aja cek link pembeliannya di bagian deskripsi. Dan segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau kurang suka, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Support terus DKID dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.